Sementara itu, Saudara ahli forensik Adi Firmansyah yang juga Ketua Tim Otopsi Ulang Jenazah Yosua menyebut otopsi kepada jenazah Yosua dilakukan 2 minggu setelah pembunuhan. Saat otopsi tidak ada luka lain selain luka tembak, yaitu 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Yang satunya Pak siapa namanya? Aditya, Adi ya. Oke. Adi. Saudara ahli Ade ya. Apakah saudara ahli pernah melakukan bedah atau pemeriksaan terhadap mayat? Benar yang mulia. Kapan? Sejak kapan? Saya menjadi dokter spesialis forensik sejak tahun 2010. Untuk perkara ini, Untuk perkara ini, apakah saudara ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat? benar yang mulia. Kapan? Kami melakukan pemeriksaan ekshumasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2022. Ekshumasi itu bisa ahli jelaskan? Ekshumasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah yang sudah dikuburkan. Oh, jadi jenazah sudah dikuburkan, saudara periksa lagi ya. Jadi waktu itu jenazah digali kembali. Jenazah digali kembali, kemudian diidentifikasi benar jenazah tersebut dan kemudian diperiksa. Dilakukan pemeriksaan luar dan dalam. Sepengetahuan ahli, jenazah yang setelah diekshumasi itu sudah berapa hari dikuburkan? Sepengetahuan kami bahwa jenazah yang kami periksa ini sudah kurang lebih 2 minggu lebih. 2 minggu. Benar. Apakah mayat ya, nama jenazah ya. Jenazah itu mengalami masih sama dengan yang sebelumnya, apa mengalami pembusukan atau apa? Jenazah yang kami periksa, jenazah atas nama Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat sudah mengalami pembusukan. Mengalami pembusukan. Tanda-tanda pembusukan, kulit-kulit ari sudah pada lengan dan tungkai sudah mengelupas, serta sudah mengalami tindakan pengawetan jenazah. Tindakan apa? Pengawetan jenazah. Oh, pengawetan jenazah. Nah, ahli menjelaskan bahwa jenazah sudah mengalami pembusukan. Tadi saudara ahli juga mendengar Dr. Farau mengatakan bahwa ada luka tembak 7 masuk dan 6 luka tembak keluar. Apakah ketika saudara ahli melakukan identifikasi terhadap jenazah yang sudah diekshumasi tersebut, apakah juga menemukan 7 luka tembak masuk atau bagaimana? Bisa ahli jelaskan? Berdasarkan pemeriksaan kami melihat memang ada luka-luka pada tubuh jenazah dan sesuai dengan pola luka dan gambaran lukanya, maka kami mengidentifikasi ada 5 luka tembak masuk. Luka tembak masuk. 4 luka tembak keluar. 4 luka tembak keluar. Bisa ahli jelaskan di 5 luka tembak masuk itu di bagian mana saja? Luka tembak masuk yang pertama ada di kepala belakang sisi kiri. Luka tembak masuk yang kedua ada di bibir bawah sisi kiri. Kemudian luka tembak masuk yang ketiga ada di puncak bahu kanan. Luka tembak masuk yang keempat ada di dada sisi kanan. Luka tembak masuk yang kelima ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Lengan bawah kiri? Lengan bawah kiri bagian belakang. Oh, di sini ya? Di sini ya? Oke. Ahli mengidentifikasi yang di jari apa tidak? Yang di jari ada luka, namun kami melihatnya bukan sebagai luka tembak masuk tersendiri yang mulia, karena itu adalah berdasarkan alur lintasan anak peluru, itu bisa disebabkan oleh luka tembak masuk yang berasal dari lengan bawah kiri bagian belakang, karena arahnya dia akan keluar dari lengan bawah kiri bagian depan dan kemudian bisa mengenai jari manis dan jari kelingkingnya, sehingga itu satu lintasan. Jadi kalau menurut ahli itu satu lintasan dari lengan bawah sampai ke jari. Benar. Jadi sehingga disimpulkan bahwa satu perkenaan sampai ke jari gitu ya. Benar. Apakah ahli juga melakukan identifikasi terkait dengan luka tembak masuk yang ada di bawah mata sebelah kiri? Pada luka tembak masuk yang di bawah mata, kami melihat itu sebagai juga jalur lintasan anak peluru. Oh, jalur lintasan.
Jadi kalau dokter Faro menganggap bahwa itu adalah tembak masuk, kalau ahli ini menganggap bahwa itu adalah jalur lintasannya. Jadi bisa saya jelaskan demikian. Iya boleh, silakan. Ketika anak Saudara, dengan menggunakan laser, tim Inavis mengidentifikasi di mana lokasi pelaku penembakan Yosua. Ali Nafis menjelaskan arah tembakan serta rekoset atau pantulan peluru yang ditembakkan kepada Yosua. Jadi menentukan jaraknya dengan cara seperti ini ya. Betul. Ah, yang penembaknya sendiri ini berada di mana? Nah, kita menentukan dari bercak atau bekas yang ada, contoh seperti ini. Jadi kita temukan ada rekoset di samping tangga, terus kemudian kita ukur kemiringannya menggunakan laser dan busur juga. Nggak, yang saya tanyakan tempat apa lokasi orang yang berdiri menembak itu dipastikan bisa di mana? Oh, sebentar Pak. Dari hasil analisa ini kita mengecek dengan beberapa rekosetan juga. Ini rekoset ini karena dari lantai ini Pak, dari lantai kita cocokkan juga dengan menggunakan metode laser. Jadi dari sini kita tembakkan, pantulkan ke arah lantai, kemudian melihat dengan berkas yang becak yang ada di dinding. Nah, kemudian ada yang tadi kita lihat di bawah, ini diperkirakan seperti ini arah tembakannya. Oh, jadi dari arah tembakan yang merah itu mantul-mantul ke sana gitu ya? Ya. Terus kemudian yang di dinding seperti ini. Nah, di dinding total ada 5. Ada 5 tembakan. Yang di belakangnya? Yang di sini ada 2 juga. Oh, ada 2. Ada tembakan lain? Enggak ada, cukup ini. Oh, cukup. Jadi dipastikan di titik merah ini posisi orang yang menembak itu, gitu? Ya. Kalau untuk posisi yang penembak si Jos di apa namanya si korban bisa teridentifikasi enggak dengan keahliannya? Untuk posisi kita tidak bisa menentukan untuk posisi penembakan, tapi yang kita analisa ini adalah arah tembak. Oh, arah tembaknya yang dianalisa. Jadi arah tembaknya ke apa namanya yang ke pintu tadi, ke tangga sama ke pojok sana ya. Ya. Ada 3 arah yang Anda bisa tentukan tadi ya. Ya. Oke. Jadi kalau dari penembaknya sendiri ahli tidak bisa menentukan ya? Ya. Oh, tidak bisa.